Banjir merendam ratusan rumah hingga memicu kemacetan di Jakarta. Banjir juga merendam permukiman warga hingga jalan raya di Bogor dan Tangerang, Banten. Pemukiman padat penduduk di Jalan Wijaya 1 Gang Langgar, Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir hingga Rabu dini hari. Ketinggian banjir bervariasi dari 50 cm hingga 1,5 meter. Ada sebanyak 15 RT di RW 03 yang terdampak banjir. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun masih banyak juga warga yang masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Tadi pas ketinggian maksimal tadi hampir 1,5-1,6 lah. Tapi sekarang udah mulai surut. Ada sekitar 50 cm, atau 70 cm udah surut. Ini berapa RT yang kena banjir? Ini terdampak 15 RT. 15 RT di RW berapa? RW 3. RW 3. Sementara itu luapan kali yang merendam Jalan Ciledug Raya Pesanggerahan memicu kemacetan arus lalu lintas kendaraan bermotor. Banyak pengendara baik roda 2 maupun roda 4 memilih mematikan mesin kendaraan mereka di pinggir jalan sambil menunggu banjir surut agar bisa melintas. Banjir yang merendam kawasan ini terjadi setelah hujan deras mengguyur kota Jakarta sejak Selasa sore hingga malam. Luapan kali Keuangan akibat tak mampu menampung debit air hujan memperparah kondisi banjir di kawasan ini. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Banjir merendam perumahan nasional Kompleks Setralan, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aliran Kali Cibunar meluap cukup tinggi disertai hujan dengan intensitas tinggi pada Selasa malam. Untuk sementara akses menuju perumahan tersebut ditutup total. Meski terendam, sebagian warga perumahan enggan mengungsi. Selain karena luapan kali, banjir kerap terjadi setelah adanya pembangunan perumahan di seberang kali tersebut yang menyebabkan tidak adanya pembuangan air. Setiap ini juga kalau banjir. Sering Bu emang? Iya sering. Berapa meter Bu sih masuk dulu? Betul ya, yang penting mah batas ini aja nih. Kalau ini yang tingginya ini dua bata lah. Oh 2 meter. Setengah meter berarti masuk ke dalam ya? Iya. Sementara itu hujan yang mengguyur wilayah kota Tangerang sejak sore hingga malam hari membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Sejumlah warga terpaksa mendorong kendaraan mereka karena mogok saat nekat menerobos banjir. Kondisi ini terjadi di antaranya di Jalan Dipati Ukur, Cibodas. Banjir di kawasan ini terjadi karena tersumbatnya saluran air. Warga pun berharap pemerintah kota Tangerang memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Bekasi akhirnya menyegel sekolah Al-Karim Islam School di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, usai sejumlah orang tua murid memprotes pihak sekolah. Didampingi pihak kelurahan, orang tua siswa, pihak sekolah, dan kuasa hukumnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat menyegel sekolah Al-Karim Islamic School di Jalan Baru Perjuangan, Marga Mulia, Kota Bekasi. Penyegelan dilakukan setelah pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menemukan adanya permasalahan administrasi. Spanduk berukuran besar dipasang di depan sekolah untuk menginformasikan sekolah TK Islam Al-Karim Islamic School tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 dikarenakan permasalahan administrasi. Penyegelan dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak sekolah mengaku adanya kesalahan di sekolah karena faktor manajemen keuangan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yaitu pemberitahuan pada masyarakat untuk Al-Karim agar tidak menerima murid baru. Gitu aja. Karena kita di sini kelurahan hanya wilayah yang mendampingi dari Dinas Pendidikan. Itu semua yayasan akan menjual aset, Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan. Nanti saya akan urus, Pak. Saya akan urus nanti beliau mungkin nggak mengeluarkan statement. Saya akan mengeluarkan statement adalah kami akan mengganti uang atau murid. Sebelumnya, sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan polisi karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah.
Hal ini dilakukan setelah hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai apa yang dijanjikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang warga negara Nigeria ditangkap polisi karena terlibat penipuan online senilai 36 miliar rupiah. Sementara 4 tersangka pemalsuan materai ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ditras Cyber Polda Metro Jaya menangkap WNA asal Nigeria berinisial OI karena terlibat kasus penipuan online sebuah perusahaan swasta. Bersama rekannya seorang warga negara Indonesia berinisial OC yang kini buron, pelaku memanipulasi dokumen elektronik dengan menyamar sebagai tokoh terpercaya di dalam suatu organisasi. Korban telah menyetorkan 36 miliar rupiah dan rugi 1,6 miliar rupiah. Motif kedua pelaku hanya demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian salah satu email dari salah satu pihak ini dihack atau dikuasai oleh pelaku, sehingga akhirnya pelaku berkomunikasi menggunakan email salah satu pihak yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada korban. Selain mengamankan satu pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa dokumen, rekening bank, 2 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit printer. Yakni dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan tempat pemalsuan materai di Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan 2.000 lembar kertas materai palsu siap edar. Peredaran materai palsu ini terbongkar akibat banyaknya temuan materai palsu di kawasan Jakarta Utara. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 4 orang yang sudah memproduksi dan menjual materai palsu sejak Mei 2023 dan menjualnya secara daring. 2 orang tersangka merupakan pegawai percetakan yang bisa membuat materai palsu yang hingga sekilas tak beda dengan yang asli. Akibat pemalsuan materai ini, negara rugi hingga 1,5 miliar rupiah. Materai tempel nominal 10.000 palsu sebanyak 2.349 lembar atau 117.450 keping. Jika dikonversikan dengan harga jual yang... Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.